Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan renungan berkat pagi pada pagi hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan terus diberkati kehidupan kita, terus bertumbuh kehidupan kita di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tetapi mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, dalam ayat ini bagaimana mengajarkan kita tentang mengasihi sesama kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati, dalam ayat ini ditekankan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seorang yang mengaku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya adalah pendusta. Kenapa? Bagaimana ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dia gagal mengasihi. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak bisa dipisahkan. Pada pagi hari ini mengajar kita, mungkin ayat ini sangat berat dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam saling mengasihi itu. Saudara-saudara kita, sesama kita, di lingkungan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan sementara yang tidak kelihatan, tetapi sementara yang kelihatan pun kita gagal mengasihi. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati, ayat ini menekankan kepada kita, mari kita hidup di dalam kasih. Dan ayat ini Yohanes menekankan bahwa kasih Allah dan kasih sesama saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Jadi saudara-saudara yang diberkati, jangan karena bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita, saudara kita. Bagaimana kita gagal di dalam hidupnya kasih itu? Nah, kenapa Rasul Yohanes menulis surat ini? Untuk menekankan bahwa kasih tidak dapat terpisahkan dari kasih Allah kepada sesama. Ia menulisnya untuk menegaskan bahwa orang yang mengaku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya adalah pendusta. Tujuannya adalah untuk menasihati para pembaca, untuk mewujudkan kasih kepada Allah melalui tindakan nyata kepada orang lain, karena kasih adalah perintah Allah. Itu tujuan. Jadi saudara-saudara yang berkati, kasih adalah perintah Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 22, Matius 22 ayat yang ke-39, begini bunyi firman Tuhan. Dan hukumnya kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, dan hukumnya kedua dan yang sama itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa mengasihi sesama kita adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Adalah suatu perintah. Bahwa katakan firman Tuhan sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Kita mundur dari ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ayat ini mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari kehidupan iman kita. Yesus menegaskan bahwa dua perintah utama yang harus kita pegang adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ini yang Tuhan yang perintahkan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, begitu juga kita mengasihi sesama kita. Seringkali kita gagal di dalam mengasihi sesama kita. Seringkali kita gagal di saling mengasihi sesama kita, saudara kita. Ini berat dalam kehidupan kita. Mungkin berat. Saya sudah disakiti. Saya sudah dibuat sakit hati. Tetapi inilah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah perintah Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita hidup di dalam kasih ini. Mungkin saudara-saudara kita sudah mengecewakan kita, sudah menyakiti hati kita, tetapi Tuhan perintahkan supaya kita hidup di dalam kasih itu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lepaskan, ampuni dia. Jadi saudara-saudara yang diberkati, mari pada pagi hari ini, mungkin banyak saudara kita, teman-teman kita yang sudah membuat kita kecewa, sakit hati. Mari lepaskan semuanya itu. Lepaskan semuanya itu supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan itu. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai akar pahit itu tersimpan dalam hati kita. Lepaskan semuanya itu. Mungkin saudara-saudara kita sudah mengecewakan kita. Mungkin teman-teman kita sudah meninggalkan kita. Sudah sakit hati kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada malam ini, pada pagi hari ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengasihi dirimu, begitu juga kamu mengasihi sesamamu, saudaramu, teman-teman dan lingkungan. Sekali lagi saya mengatakan, mari saudara-saudara yang diberkati, kita hidup di dalam kasihnya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang berkati pada pagi hari ini mengajarkan kita, mari kita terus mengasihi sesama kita, ampuni. Jangan sampai kita hidup di dalam akar pahit itu. Jangan sampai kita menyimpan terus dendam kepada saudara kita. Jangan sampai kita terus menyimpan sakit hati kepada saudara-saudara kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang masih kelihatan kita gagal di dalam mengasihinya itu. Inilah perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang perintah Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita gagal di dalam perintahnya Tuhan itu. Kita mengaku orang-orang yang percaya. Kita mengaku orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita mengaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sementara di lingkungan kita, saudara-saudara kita benci, kita menjauh. Jadi saudara-saudara berkati, mari terus lepaskan semuanya itu akar pahit itu. Lepaskan semua sakit hati itu. Terus doakan. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita pelajari di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai ke-21? Yang pertama, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan tindakan kasih kepada sesama. Itu yang kedua yang kita pelajari. Pada pagi hari ini mengajar kita, mari saudara-saudara,
kita mengasihi saudara kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Biarlah lewat firman Tuhan ini terus menguatkan, bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan